Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Teman-teman, kita akan memulai IHMPT kita. Sebelumnya, mari kita menyanyikan Mars Teruna. Bersama tanpa ragu-ragu kami teruna GPIB, berteman tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota yang ada di desa, dengan satu adanya, terus maju dan berkarya untuk meja bangsa dan negara. Syukuran selalu berdoa dan suka dan duka, mengangkat pada ayah bunda cinta para sesama. Siapkan diri sedari dini, kami teruna GPIB. Sama-sama saja pada sendiri, susah penolong sejati, teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum memulai IHMPT kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh. Oke teman-teman, kakak undang berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia, ayatnya yang pertama dan kedua. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Rasa bahagia masuk dalam hatiku. Minggu, hari Tuhan, hari suci dan baru. Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan dan hati. Turun bawa nikah untuk hatinya sendiri. Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat melimpah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik dari awalnya pada akhirnya, dan Engkau memberkati setiap petugas yang terlibat di dalamnya, dan bagi kakak-kakak yang menyiapkannya Tuhan, Engkau mau berikan mereka berkat yang melimpah, dan dalam setiap aktivitasnya mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Pimpin kami sepanjang ibadah ini Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke dalam pelayanan firman. Firman kita hari ini terambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8 sampai 19. Sekali lagi Amsal 1 ayat yang ke-8 sampai 19.
Sudah ketemu? Sambil membiarkan Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah berikan kami kesehatan pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati hati, telinga maupun mata kami Tuhan. Kau berkati setiap indera yang kami gunakan untuk memahami firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami satu-satu Tuhan, singkirkan suara-suara yang mengganggu Tuhan. Kiranya kami bisa fokus hanya ke firman-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Untuk Amsal 1 ayat 8-19 akan saya bacakan. Teman-teman mau ikutin membaca juga boleh. Kita baca. Amsal 1 ayat 8-19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jika mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala bersayap, padahal mereka menghadang dirinya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Oke, demikian jauh pembacaan kita. Oke, singkat saja, kalau kita bicara Amsal ini ditulis oleh Salomo. Tujuan pembuatannya yaitu untuk memberikan wawasan kepada orang-orang yang membaca ini, orang-orang yang belum pengalaman, agar bisa lebih berhikmat ataupun lebih bijak gitu. Karena dengan tidak kurangnya pengalaman, pasti akan lebih baik kalau bisa adanya nasihat sehingga dia bisa lebih bijak. Seperti itu simpelnya. Ini ditulis oleh Salomo. Misalnya Salomo menulis banyak sekali ayat di sini. Nah, kalau bicara di sini dalam perikop ini kita bicara tentang nasihat. Nah, ketika kita bicara tentang nasihat, kata ataupun kata nasihat itu sendiri awal keluar pasti ada dari lingkungan rumah kita, yaitu orang tua kita sendiri. Kita ngomong ketika bicara nasihat itu pasti orang pertama yang akan melakukan itu kepada kita ialah orang tua kita sendiri. Nah, karena memang orang tualah bisa dibilang guru pertamanya kita, orang yang akan mengajarkan kita, memberi kita nasihat. Bicara tentang nasihat, orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Jadi nggak mungkin orang tua memberikan nasihat yang menjerumuskan anaknya gitu. Ada orang tua yang ingin anaknya nggak berhasil, itu tidak mungkin sepertinya. Saya rasa emang nggak ada gitu orang tua yang pengen anaknya nggak berhasil, pasti pengen berhasil. Nah, karena itu nasihat itu diberikan kepada kita, anak-anaknya dari orang tua kita, itu gunanya untuk membuat kita jadi lebih bijaksana. Kita yang nggak tahu mendapatkan nasihat, akhirnya kita tahu dan kita melakukannya sehingga kita bisa lebih berhasil dan lebih baik, lebih bijak seperti itu. Nah, ini berkaitan juga mungkin sama dari ke-10 firman Tuhan. Di situ dikatakan hormatilah orang tuamu gitu supaya panjang umurmu. Dari situ kita bisa mengaplikasikan apa yang dinasihati orang tua kita gitu.
dalam firman juga dikatakan kan, eh, jadikan ini turut akan nasihat orang tua itu sebagai apa ya, takut akan firman Tuhan gitu. Takut akan Tuhan berarti kita menjalankan apa yang Tuhan mau, yaitu salah satunya menghormati orang tua, melakukan nasihat-nasihat yang diberikan orang tua, seperti itu. Nah, bicara tentang apa yang diberikan, nasihat yang diberikan orang tua, pernah nggak sih kalian ini mendapatkan nasihat tapi tidak dilakukan gitu? Ataupun pernah nggak sih kalian ini membuat orang tua kalian kecewa gitu deh? Pernah nggak membuat orang tua kalian kecewa gitu? Udah dibilangin A tapi kalian tetap kekeh dan akhirnya orang tua kalian kecewa sama kalian. Kalau pernah, nanti coba ditulis di komen. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke? Tulis di komen, pernah nggak sih kalian membuat orang tua kalian kecewa dan kenapa? Kasih tahu kenapa. Misalnya, oh iya saya pernah waktu itu saya bolos sekolah gitu. Contoh dari aku waktu SMP dulu. Itu membuat orang tua aku kecewa. Karena aku waktu itu pernah bolos sekolah seperti itu. Nah, ketika selain itu, kalian juga boleh tulis apa sih yang membuat orang tua kalian tuh bangga gitu. Misalnya simpel aja, waktu sekolah mungkin aku belajarnya serius beneran gitu, mau biar dapat nilai bagus, biar bisa masuk PTN, bisa masuk sekolah yang negeri seperti itu. Nah, itu membuat orang tua aku bangga, ataupun hasilnya bisa dilihat gitu, misalnya aku masuk sekolah negeri seperti itu. Nah, kalian boleh tulis tadi apa yang membuat orang tua kalian kecewa, kalian tulis, dan apa yang membuat orang tua kalian bangga. Nah, kalian tulis di situ. Oke? Kalau kalian sudah tulis, jadikan itu pelajaran. Ketika kalian sudah menulis apa yang membuat orang tua saya kecewa, kalian tahu hal itu gitu. Oh, dengan begini orang tua saya akan kecewa gitu. Ya, kalau kamu bijak, jangan lakukan itu lagi. Simple kan? Ketika kamu tulis, inilah hal yang membuat orang tua saya bangga. Kalau kamu bijak, kalau kamu bijak mendengarkan firman Tuhan ini, memaknai firman Tuhan ini, berarti ya tinggal kamu lakukan gitu. Orang tua saya bangga dengan hal ini, lakukan. Nggak usah simpel, nggak usah yang ribet-ribet. Wah, saya bisa prestasi, saya bisa juara ini, juara itu. Enggak. Saya nyapu halaman gitu. Orang tua tumben, tapi orang tua tuh senang, bangga. Atau mungkin orang tua lagi susah, banyak kerja, terus kamu bantuin sambil nyuci piring. Rajin ya, orang tua senang kayak gitu. Ataupun ya kayak tadi saya belajar serius, apalagi dapat prestasi, pasti orang tua sangat bangga sekali gitu. Dari situ kalian harus belajar. Kalau apa yang membuat kecewa, stop, jangan dilakukan lagi. Kalau apa yang membuat bangga, teruskan, tingkatkan. Oke? Jadi poinnya ialah tadi, untuk nasihat orang tua harus kita dengarkan. Kalau kita mau dibilang sebagai orang yang bijak, itu pertama. Kedua, tuliskan juga nanti komitmenmu apa untuk dari yang tidak menyenangkan orang tua, yang membuat orang tua kecewa, ataupun yang membuat orang tua bangga. Tuliskan situ. Jadi kita bisa punya apa ya? Oh, kira-kira dengan begini orang tua saya akan bangga, dan sebaliknya. Itu aja sih teman-teman. Jadi saya harap teman-teman selalu dengerin apa kata orang tua. Memang ini klise tapi benar adanya. Ini tertulis di firman. Hormatilah orang tuamu. Dan di sini pun dikatakan di ayat pertama. Maksudnya ayat 8-nya, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke? Semoga kita selalu diberi kesehatan, dan kita selalu diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kita bisa selalu bijak dan bisa menjadi teruna-teruna yang bisa membanggakan orang tua kita. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Kita tutup firman ini. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah membacanya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa diam dalam hati kami Tuhan, membuat kami menjadi anak-anak teruna yang takut akan Tuhan, yang dimana kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menghormati orang tua kami Tuhan, kami bisa membuat orang tua kami senang, membuat orang tua kami bangga, dan tidak mengecewakan mereka Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan. Berkatilah ibadah ini sampai akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama IHMPT kami pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami beribadah dan bersekutu bersama walaupun secara daring. Kiranya Tuhan juga memberkati IHMPT minggu depan Tuhan agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi, dan apa yang boleh disiapkan oleh kakak-kakak lain dapat terlaksana dengan baik pada IHMPT minggu depan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin masih menunggu hasil untuk masuk perguruan tinggi. Kiranya dapat terus berharap dan berserah kepada-Mu saja Tuhan, dan tidak mudah putus asa. Dan bagi teman-teman kami yang sudah diterima masuk perguruan tinggi Tuhan, mereka dapat terus bertumbuh dan berkembang di dalam musik Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga dalam setiap aktivitas mereka dapat berjalan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada akhir bulan September ini akan penugasan CD. Kiranya Engkau mau menuntun mereka dan mempersiapkan hati mereka. Dan bagi komisi-komisi terkait Tuhan dalam mempersiapkan ibadah penugasan CD nanti Tuhan dapat dipersiapkan dengan baik ya Tuhan. Pada doa syafaat ini kami berdoa juga untuk gereja kami di PB Cinere. Berkatilah KMJ kami Ibu Betty Kailola, PHMJ Majelis, Pendeta Saudara, karyawan kantor, unit misioner, dan kami sebagai jemaat agar dapat bersatu hati dalam menumbuh kembangkan iman kami Tuhan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami juga dapat mematuhi peraturan yang ada dalam kami melakukan ibadah Tuhan. Kami berdoa juga untuk panitia pembangunan GPB Cinere Tuhan yang sudah Engkau pilih dalam setiap rencana yang ada dan yang akan dilaksanakan agar dapat terus berpegang pada firman-Mu saja ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan tertinggi hingga terendah Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka, agar kiranya dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan dan bersama-sama memajukan negara ini. Dan bagi anak-anak-Mu yang duduk di kursi pemerintahan Tuhan, agar dapat menjadi terang dan garam-Mu dimanapun mereka berada dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, dan mereka tidak ikut dengan arus dunia yang membuat mereka jauh daripada-Mu Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, terutama dalam menghadapi dan menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, dengan setiap kebijakan yang ada dan yang akan dijalankan Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat dengan hikmat yang berasal daripada-Mu dapat menjalankan kegiatan kami dengan tetap mematuhi protokol yang ada ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga medis yang dengan setia membantu melawan COVID-19 ini Tuhan. Kau memberikan mereka kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan, dan penuh dengan semangat membantu pasien yang ada, dan bagi keluarga yang terkena dampak dari pandemi ini Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik dan memberikan pengharapan yang penuh ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, dan doa ini kami alaskan dan kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan.
Seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita naikkan penyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar, ayatnya yang pertama dan yang keempat. Mari kita berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini dengan nyanyian dari Gita Bakti 277, Firman Allah sudah kau dengar, ayatnya yang pertama dan yang kedua.
Oke teman-teman, kita sudah masuk kepada penghujung ibadah. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, kembali ke kegiatan kita masing-masing, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, makasih, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau berkati kami satu persatu Tuhan, dan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Kiranya Kau berkati kami satu persatu Tuhan. Sebelum pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.